Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Pada video ini kita akan membahas mengenai medan listrik, potensial listrik, contoh soal dan pembahasan. Nah, video ini adalah video bagian ketiga. Untuk bagian pertama dan bagian kedua, silahkan kalian cek sendiri di bagian deskripsi. Oke, kita bahas mengenai medan listrik terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan medan listrik? Nah, misalnya ini ada sebuah muatan ya, muatan positif. Kemudian di dekatnya ini ada sebuah benda. Nah, benda ini akan terpengaruh oleh gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif ini. Nah, daerah di sekitar muatan listrik itu yang masih terpengaruh oleh gaya listrik ini disebut dengan medan listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik seperti ini. Nah, medan listrik itu adalah besaran yang punya arah, teman-teman. Nah, kemanakah arahnya medan listrik ini? Ini ditentukan oleh jenis muatannya. Jika jenis muatannya negatif, maka arah medan listriknya itu menuju ke dalam. Sedangkan muatan positif itu arah medan listriknya itu keluar. Nah, ini gimana akibatnya kalau misalnya ada dua jenis muatan seperti ini, negatif sama negatif? Nah, kira-kira garis gaya listriknya atau medan listriknya akan seperti ini, ya. Jadi sama-sama masuk, sehingga akan timbul gaya tolak. Oke, gimana kalau positif sama positif? Nah, medan listriknya akan sama-sama keluar seperti ini. Jika negatif sama positif, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi medan listriknya keluar dari muatan positif, kemudian masuk ke muatan negatif. Makanya kalau positif negatif itu didekatkan akan tarik-menarik. Apa aja sih yang mempengaruhi besarnya medan listrik? Nah, ini misalnya ada sebuah muatan, kemudian di dekatnya ini ada benda. Nanti benda ini akan terpengaruh oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan itu. Nah, semakin dekat ternyata medan listriknya akan semakin kuat. Makin jauh akan makin lemah. Ini seperti magnet ya. Kalau misalnya kita punya paku, kita dekatkan ke magnet, makin dekat itu makin kuat tarikannya, makin jauh itu makin lemah, ya, sama seperti muatan listrik. Nah, kuat medan listrik ini didefinisikan besarnya gaya listrik pada suatu muatan listrik. Ya, dirumuskan E sama dengan F per Q. F itu gaya listrik, Q adalah muatan. Nah, kemarin kita udah pelajari kalau F itu sama dengan K/Hi per R kuadrat. Ya, jadi kita tulis lagi ya. F-nya ini K/Hi per R kuadrat, kemudian dibagi Hi lagi. Nah, karena Hi, ini bisa dicoret ya, sehingga akan menjadi K/Hi per R kuadrat. Di mana E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kemudian F ini adalah gaya listrik atau gaya kolom, satuannya Newton. K adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q ini adalah muatan listrik, R jarak muatan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses terjadinya petir. Jadi petir itu adalah sebenarnya loncatan muatan listrik dari awan menuju bumi. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, hal ini dikarenakan ada perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dengan bumi. Ya, apa itu potensial listrik? Jadi muatan listrik ini
berpindah itu kan perlu energi, ya kan? Nah, energi yang diperlukan muatan listrik tiap satuan muatan inilah yang disebut dengan potensial listrik. Nah, potensial listrik ini dirumuskan V sama dengan W per Hi. Sehingga kalau misalnya kita mencari W sama dengan Hi dikali V, di mana V itu adalah potensial listrik, W usaha atau energi listrik, Hi muatan listrik. Oke, kita masuk ke contoh soal. Untuk memindahkan muatan 10 kolom dari titik A ke titik B diperlukan energi 200 Joule, maka beda potensial antara titik A dan B adalah titik-titik. Oke, jadi ini diketahui muatannya sebesar 10 kolom. Jadi Q 10 kolom, kemudian energi 200 Joule, berarti W-nya. Nah, yang ditanya adalah beda potensialnya atau V ya. W sama dengan W per Hi. Jadi gampang, ini tinggal dibagi aja, 200 Joule dibagi 10 kolom sama dengan 20 volt. Oke. Benda bermuatan mempunyai gaya kolom 200 Newton, menimbulkan medan listrik 2,5 Newton per kolom. Besarnya muatan listrik pada benda tersebut adalah titik-titik. Nah, ini diketahui gaya kolomnya F sama dengan 200 Newton. Kemudian medan listrik E sama dengan 2,5 Newton per kolom. Kemudian ini yang ditanya adalah besar muatan listrik atau Hi. Ya, tadi kita udah pelajari jika E itu sama dengan rumusnya adalah F per Hi. Kita masukkan angkanya, E kan 2,5 ya, 2,5, F-nya 200 per Hi. Sehingga kalau kita mencari Hi, kita pindah ruas menjadi 200 per 2,5. 200 dibagi 2,5 sama dengan 80 kolom. Untuk memindahkan 5 kolom muatan listrik diperlukan energi 125 Joule. Besar beda potensial sumber tegangan tersebut adalah titik-titik. Oke, ini sama kayak tadi ya. Jadi ini diketahui Q-nya itu 5 kolom, kemudian energinya W 125 Joule. Yang ditanya adalah beda potensial atau V-nya. Nah, V itu kan sama dengan W per Q. Jadi ya 125 dibagi 5 sama dengan 25 volt. Energi listrik dihasilkan ketika suatu muatan lewat melalui sebuah pemanas listrik bertegangan 110 volt adalah 1,1 kJ. Tentukan muatan listriknya. Oke, jadi ini diketahui tegangan itu sama dengan beda potensial ya. Jadi V sama dengan 110 volt. Kemudian ini adalah besarnya energinya ya, satuannya masih kilojoule. W sama dengan 1,1 kilojoule. Kita ubah ke joule, tinggal dikali 1000, jadi 1100 joule. Nah, yang ditanyakan adalah muatan listriknya atau Hi-nya berarti ya. Nah, kan tadi rumusnya V sama dengan W per Hi, sehingga Hi sama dengan W per V. Kita masukkan angkanya, W nya itu 1100 per V nya 110. Ini bisa dicoret, berarti tinggal 10 kolom.
Oke, saya cukupkan sekian video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.